Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk apa namanya hari ini ya, pembahasan kita kali ini adalah masih di kriptografi seperti yang sudah saya katakan kemarin ya. Kriptografi ada dua sesi karena memang agak banyak ya untuk materi yang harus disampaikan. Kalau saya sampaikan sekali mungkin nanti akan membingungkan ya. Oke, seperti biasa ya, jangan sampai ada yang pengabsenan. Kemudian untuk materi juga nih, bisa diakses di Classroom nanti ya, bisa di-download untuk bahan belajar dan bahan pengembangan. Semisal nanti pengen tahu lebih jauh mengenai kriptografi. Jadi seperti itu ya. Sambil menunggu teman yang lain, mungkin bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Jadi kriptografi kemarin sudah saya jelaskan apa itu kriptografi, beberapa contoh juga sudah saya contohkan. Nah, sekarang kita lanjut ya, algoritma enkripsi dan dekripsi. Beberapa sistem kriptografi menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan deskripsi ya, dekripsi ya. Misalnya kunci enkripsi adalah K1 dan kunci dekripsi adalah K2, yang dalam hal ini K1 sama dengan atau tidak sama dengan K2. Nah, sistem kriptografi semacam ini dinamakan sistem nirsimetris atau sistem kunci publik. Nah, algoritma kriptografinya disebut algoritma nirsimetris atau algoritma kunci publik ya. Nah, kita contohkan di sini untuk awalnya plaintext kita enkripsikan terlebih dahulu sebelum kita kirim ke pengirim, itu menggunakan K1 atau kunci 1. Kemudian di enkripsi ini nanti akan dijadikan sebuah ciphertext ya dari plaintext tadi. Di sini untuk membuka kita deskripsikan itu bisa saja masih menggunakan kunci yang sama ya, kalau memang K1 atau K1 nya kita samakan untuk K2, tapi kalau tidak ya tidak ya, berarti kita buka menggunakan kunci K2 baru kita deskripsikan menjadi sebuah plaintext kembali, dan pesan yang sampai ke pengirim itu sesuai yang sampai ke penerima itu sesuai dengan pesan pengirim. Seperti itu konsepnya. Kunci nirsimetris atau publik, setiap orang memiliki sepasang kunci publik dan kunci privat. Nah, kunci publik dipublikasikan ya, atau ini publik ini berarti sama ya, antara enkripsi dan deskripsi K1 dan K2 itu sama. Kalau untuk bisa sama bisa tidak ya tadi untuk nirsimetris. Nah, kunci privat disimpan rahasia dan tidak boleh ditransmisikan atau dipakai bersama. Yang kalau untuk privat seperti itu ternyata. Proses pengiriman kemarin kita contohkan menggunakan pesan misalnya. Dengan kunci publik ini Alice membuat kunci publik dan kunci privatnya. Jadi ada kunci publiknya, ada kunci privatnya. Nah, si Bob mengenkripsi pesan dengan kunci publik Alice. Di sini ya, dia membukanya dengan menggunakan kunci publik yang dibuat oleh Alice. Nah, Alice mendeskripsikan pesan dengan menggunakan kunci privat Alice. Untuk mendeskripsikan kembali itu ternyata si Alice ini menggunakan kunci privat. Ini untuk nirsimetris seperti ini ya untuk alurnya. Nah, contoh metode kriptografi dengan kunci nirsimetris ini ada beberapa ya. Metode RSA, ada Diffie-Hellman dan Exchange, kemudian ada El-Gamal. Nah, beberapa contoh. Kalau memang masih penasaran silahkan ya, kalian cari atau kembangkan, mungkin ditambahkan ke materi dari saya. Kekuatan algoritma enkripsi dan deskripsi dikatakan aman bila memenuhi 3 kriteria persamaan matematis yang menggabungkan operasi algoritma
kriptografi sangat kompleks sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Biaya untuk memecahkan ciphertext melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Nah, ini kalau aman seperti itu biasanya ya. Bisa diusahakan kalau memang nanti ada kemungkinan buruk itu disadap oleh pihak yang tidak berwenang, itu kira-kira mereka akan mengeluarkan dana yang melampaui di atas informasi yang kita kirim. Nah, itu barulah dikatakan aman. Kenapa? Karena si penyadap tersebut tidak mungkin melanjutkan hal tersebut. Kenapa? Karena tahu untuk nilai dari informasi tersebut tidak sesuai dengan dana yang harus dikeluarkan untuk memecahkan ciphertext tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut, harus dijaga kerahasiaannya. Nah, ini juga sama halnya dengan poin 2 ini ya sebenarnya, cuma ini masalah waktu. Kalau memang diperkirakan waktu yang akan digunakan untuk memecahkan tersebut itu bisa melampaui data yang dijaga, ternyata katakan mungkin contohnya ada pemilu ya. Pemilu itu kan misalkan dari hari H sampai penghitungan mungkin ada berapa hari ya. Nah, kalau memang untuk si penyadap tersebut memperkirakan nanti bisa membobol, misalnya nanti bisa membobol untuk ini tapi sampai 10 hari katakan. Nah, itu kan akan tidak efektif. Kenapa? Karena data tersebut nanti akan publik dengan sendirinya. Artinya itu tidak sesuai. Jadi nanti tidak akan dijaga kerahasiaannya lagi kalau sudah melampaui waktu yang ditentukan. Seperti itu ya kalau masalah waktu. One way function atau fungsi hash merupakan fungsi satu arah yang dapat menghasilkan ciri signatur dari data atau berkas. Nah, fungsi yang memproduksi output dengan panjang tetap dari input yang berukuran variabel. Perubahan satu bit saja akan mengubah keluaran hash secara drastis. Digunakan untuk menjamin integritas dan digital signature. Nah, contohnya ada MD5 Message hasilnya 128 bit. SHA Secure Hash Function hasilnya 160 bit, 256 bit atau 12 bit ya. Fungsi hash diperoleh melalui persamaan ada H sama dengan H besar kali M ya. Fungsi hash ini didapatkan pada blok berukuran berapa saja. Fungsi H menghasilkan nilai H dengan panjang yang tetap. Untuk setiap H kecil itu dihasilkan tidak mungkin dikembalikan nilai sedemikian sehingga H sama dengan H. Maka itu disebut satu arah. Untuk setiap X yang diberikan tidak mungkin mencari X sama dengan Y. Sedemikian sehingga Hx sama dengan Hy. Tidak mungkin mencari pasangan X dan Y. Sedemikian sehingga Hx sama dengan Hy. Autentikasi dan tanda tangan digital kriptografi juga menangani masalah keamanan berikut. Keabsahan pengiriman, apakah pesan yang diterima benar-benar pengirim yang sesungguhnya? Keaslian pesannya, apakah pesan yang diberikan tidak mengalami perubahan atau modifikasi? Kemudian anti penyanggahan, pengirim tidak dapat menyanggah tentang isi pesan atau ia ya yang mengirim pesan. Nah, ketiga masalah ini dapat diselesaikan dengan teknik autentikasi. Teknik autentikasi ini adalah prosedur yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau identitas pemakai dari 3 poin tersebut. Keabsahannya ya, keasliannya, kemudian anti penyanggahan. Tanda tangan digital digunakan untuk membuktikan autentikasi dokumen kertas. Fungsi tanda tangan dapat diterapkan untuk autentikasi pada digital. Pada data digital, tanda tangan ini disebut dengan tanda digital signature. Bukan berupa tanda tangan yang di-scan, tetapi nilai kriptografi dari pesan dan pengirim pesan. Beda dengan tanda tangan pada dokumen sama semua. Tanda tangan digital berbeda.
Integritas data dapat dijamin dan dapat juga membuktikan asal pesan, keabsahan pengirim dan anti penyangga. Beda ya untuk tanda tangan digital dengan yang ada pada dokumen itu ya. Di setiap berkas mungkin beda untuk tanda tangan tersebut ya. Kenapa? Untuk berjaga-jaga untuk meminimalisir ya untuk masalah kriptografi tersebut ya, mengkripto. Tanda tangan digital dengan algoritma kunci publik. Algoritma kunci publik ini dapat digunakan untuk membuat tanda tangan digital. Misalnya M adalah pesan yang dikirim, tanda tangan digital S untuk pesan M diperoleh dengan mengenkripsi M dengan menggunakan kunci rahasia atau private key SK. Jadi S sama dengan M kali SK ya. Jadi M di sini adalah pesan, kemudian dikalikan dengan private key-nya. E adalah algoritma enkripsi, ini untuk enkripsi ya. S dikirim melalui saluran komunikasi. Oleh penerima, pesan dibuktikan kebenaran tanda tangan digital dengan menggunakan kunci publik atau PK, M di SPK. Dia adalah algoritma dari deskripsi. Tanda tangan digital dianggap absah apabila pesan M yang dihasilkan merupakan pesan yang mempunyai makna. Algoritma yang sering digunakan adalah RSA dan L-Gamal. Maka dari itu tadi seperti yang tadi saya katakan, kalian pelajari ya mengenai algoritma untuk yang digunakan untuk kriptografi ya. Tadi ada RSA, L-Gamal dan lainnya. Itu silahkan dikembangkan sendiri ya untuk materinya ya. Tanda tangan digital dengan fungsi hash. Jadi pesan yang tidak dikirim dibuatkan message digest atau MD dengan fungsi hash. MD sama dengan M. MD dienkrip dengan algoritma kunci publik dengan kunci rahasia atau SK pengirim menjadi tanda tangan digital S. Pesan M digabung dengan tanda tangan digital S lalu dikirim melalui saluran komunikasi seolah-olah M sudah ditandatangani oleh pengirim. Di tempat penerima, pesan diverifikasi. Tanda tangan digital dideskripsi dengan kunci publik atau PK pengirim pesannya sehingga menghasilkan message digest semula MD. Pengirim membuat message digest MD1 dari pesan M dengan menggunakan fungsi hash yang sama dengan fungsi hash yang digunakan pengirim. Jika MD1 sama dengan MD, berarti pesan yang diterima autentik dan berasal dari pengirim yang benar, seperti itu ya. Jadi MD1 ini adalah pengirim membuat message digest-nya, kemudian MD itu adalah message digest yang awalnya. Jadi kalau memang sama, berarti pesan tersebut benar-benar pesan yang autentik atau yang benar. Sini ada signal verifier dari pengirim sampai ke verifikasi di penerima ya, dipelajari. Untuk serangan terhadap kriptografi, penyadap berusaha mendapatkan data yang digunakan untuk kegiatan kriptanalisis. Kriptanalisis ini berusaha mengungkapkan plaintext atau kunci dari data yang disadap. Kriptanalis dapat juga menemukan kelemahan dari sistem kriptografi yang pada akhirnya mengarah untuk menemukan kunci yang mengungkapkan plaintext. Untuk penyadapan dapat dilakukan melalui saluran kabel komunikasi dan saluran wireless. Untuk jenis-jenis serangan ada exhaustive attack atau brute force attack. Percobaan dibuat untuk mengungkapkan plaintext atau kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Trial and error. Jadi untuk exhaust attack ini bisa dikatakan mencoba-coba ya. Jadi semuanya dicoba sampai ketemu untuk membuat serangan di dalam
nantinya di dalam sebuah komputer maupun di jaringan komputer. Diasumsikan kriptanalis memiliki sebagian plaintext dan ciphertext yang bersesuaian. Caranya, plaintext yang diketahui enkripsi dengan setiap kemungkinan kunci, lalu hasilnya dibandingkan dengan ciphertext yang bersesuaian. Jika hanya ciphertext yang tersedia, ciphertext tersebut dideskripsi dengan mengandung dengan setiap kemungkinan kunci, dan plaintext hasilnya diperiksa adalah apakah mengandung makna atau tidak. Kalau memang itu benar-benar aman ya. Serangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk menghindari serangan ini, gunakan kunci yang panjang dan tidak mudah ditebak. Contoh waktu yang diperlukan untuk exhaust case, ukuran jumlah kemungkinan kunci ya. Di sini ada semua, silahkan dipelajari. Jenis-jenis serangan ada analytical attack, mencoba untuk kemungkinan kunci tapi menganalisa kelemahan algoritma kriptografinya dulu untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak ada. Nah, analisis yang dilakukan dengan memecahkan persamaan-persamaan matematika yang mulai dari definisi suatu algoritma kriptografi. Diasumsikan kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi. Metode analytical attack biasanya lebih cepat menemukan kunci dibanding dengan exhaust attack. Nah, untuk menghindari serangan ini, kriptografer harus membuat algoritma yang kompleks. Jadi antara yang membuat algoritma demi keamanan komputer, keamanan di dalam jaringan, itu biasanya berlomba-lomba ya, berlomba-lomba dalam artian agar tidak dapat bisa di bobol ataupun dirusak ya oleh pihak yang tidak berwajib. Akan tetapi si perusak tersebut itu juga berlomba-lomba bagaimana sih bisa menyadap untuk file tersebut, misalkan untuk yang di database misalnya. Jadi sama-sama ya, mereka itu saling berlomba-lomba meningkatkan, mengupdate masing-masing dari antara si pembuat ataupun administratornya kemudian dengan pelaku yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Memastikan keamanan dari algoritma kriptografi, untuk algoritma ini harus dievaluasi oleh pakar. Apakah sudah aman atau belum? Algoritma yang tutup tidak dibuka kepada publik dianggap tidak aman. Membuat algoritma yang aman tidak mudah ya, maka dari itu ya, itu sangat bagaimana sih caranya agar tidak ketahuan oleh si penyadap tersebut, itu sangat lumayan ya, untuk ini tidak mudah. Kode maker vs kode breaker akan terus berlangsung. Selesai ya untuk pertemuan hari ini untuk mengenai kriptografi, sudah selesai berarti. Untuk sama dengan kriptografi yang pertemuan sebelumnya, ini adalah lanjutan dari untuk minggu kemarin. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga berguna untuk kita semua. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.